Halo, selamat datang dalam modul pembelajaran statistika dasar menggunakan SPSS pada topik pertama yaitu teknik mengumpulkan data. Dalam topik pertama ini, kita akan mempelajari teknik dalam mengumpulkan data dan teman-teman diharapkan untuk mampu memahami sumber-sumber dari data serta metode dalam mengumpulkan data. Adapun outline dari materi kali ini yaitu sumber-sumber dari data, metode-metode dalam pengumpulan data, dan akan saya tutup dengan closing review. Sumber-sumber dari data diklasifikasikan menjadi primer dan data sekunder berdasarkan dengan sumber dari datanya. Ada data primer yang merupakan data yang dikumpulkan pada pertama kali dan bersifat sangat original dan sangat asli karena dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi data yang baru saja ada dan benar-benar menjadi data yang sangat otentik seperti itu. Lalu data sekunder biasanya data yang sudah dikumpulkan oleh suatu pihak tertentu lalu bisa digunakan oleh pihak lain dalam tujuan riset, tujuan bisnis, dan berbagai tujuan lainnya. Perlu diingat bahwa waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder akan sangat sedikit dibandingkan dengan data primer. Namun, perlu diingat bahwa data sekunder biasanya memerlukan waktu yang banyak karena kita harus menyesuaikan kebutuhan dengan data yang ada dan kebutuhan dengan riset kita, sehingga harus disesuaikan karena kebanyakan datanya itu bersifat irrelevan, seperti itu. Metode-metode dalam pengumpulan data terbagi atas dua, yaitu metode pengumpulan data kuantitatif dan metode pengumpulan data kualitatif. Adapun metode pengumpulan data kuantitatif, salah satunya adalah bersifat interview. Interview ini pada dasarnya bisa menggunakan telepon, bisa bertemu secara tatap muka, dan bisa menggunakan bantuan asistensi dari komputer, assisted personal interviewing atau CAPI. Yang pertama adalah interview menggunakan telepon. Sifat dari interview ini terkenal dengan less time consuming dan lebih murah sehingga peneliti dapat mendapatkan akses dengan lebih mudah lalu mendapatkan respon yang lebih tinggi seperti itu. Lalu yang kedua ada interview secara tatap muka. Interview ini bersifat menggunakan banyak sekali waktu dan cukup mahal karena membutuhkan banyak akomodasi untuk bisa bertemu secara tatap muka dengan target responden. Lalu yang ketiga ada Computer Assisted Personal Interviewing atau interview menggunakan bantuan komputer. Interview dengan sifat ketiga ini membutuhkan beberapa orang di balik layar untuk memiliki kemampuan komputer dan mengetik, sehingga lebih susah dalam penyusunan dan proses pengolahan datanya. Namun, datanya ini bersifat dengan lebih baik karena si interview bisa membawa data dari banyak sekali kuesioner seperti itu. Nah, untuk metode kedua dari sifat mengumpulkan data menggunakan konsep kuantitatif, yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner ini bisa menggunakan sistem surat menyurat ataupun menggunakan website. Dalam mail questionnaire atau questionnaire bersifat surat menyurat bisa diberikan kepada sekelompok orang yang banyak sekaligus dan biasanya para responden lebih jujur menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam survei tersebut. Namun kebanyakan survei ini tidak dikembalikan atau tidak diisi oleh para responden. Namun dari sisi peneliti mereka bisa menyimpan dan bisa menghemat lebih banyak waktu dan lebih banyak menghemat dari sisi pengeluaran dan dari sisi dana. Lalu yang kedua ada kuesioner yang menggunakan bantuan website. Kuesioner ini bersifat lebih efektif dari sisi biaya. Lalu hal ini juga membutuhkan kemampuan komputer lagi di balik layar. Sehingga orang-orang yang tidak bisa mendapatkan akses ke dalam komputer itu biasanya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner ini karena mereka tidak bisa menggunakan website dan tidak bisa mendapatkan akses kepada komputer. Lalu, website kuesioner ini juga membutuhkan akses terhadap email, sehingga orang yang tidak memiliki email tidak mampu menjawab kuesioner-kuesioner itu. Dan
Tipe validitasnya ini biasanya beberapa pertanyaan kepada orang bisa jadi em, cepat untuk bisa dijawab sehingga sifat jawaban itu bisa saja tidak akurat seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Hal ini terbagi atas 4 metode, bisa saja dengan menggunakan in-depth interview atau interview secara mendalam yang sifatnya adalah beberapa orang yang ditanya secara eksplisit terhadap suatu informasi. Lalu yang kedua ada sifatnya adalah metode observasi. Jadi si peneliti datang untuk meneliti suatu kultur atau suatu objek yang mana dia ikut serta langsung dalam suatu observasi tersebut. Dan yang ketiga adalah dokumen review, di mana dalam hal ini si peneliti mereview beberapa dokumen yang sudah ada, lalu dikumpulkan menjadi suatu kesimpulan dan informasi yang berguna. Selanjutnya ada tipe kualitatif data yang sifatnya adalah fokus dalam grup. Hal ini bersifat mengumpulkan beberapa orang yang memiliki keminatan yang sama sehingga mereka bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang dikumpulkan dan bertukar pikiran tentang suatu topik tertentu. Nah, intinya adalah data itu adalah koleksi dari sekumpulan fakta, angka, kata-kata, pengukuran, bahkan observasi. Dan bahkan sebuah deskripsi dari suatu benda itu merupakan suatu data karena sifatnya adalah fakta dan informatif. Sehingga data itu diklasifikasikan berdasarkan sumbernya itu ada data primer dan data sekunder. Dan data juga bisa dikumpulkan menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif. Teman-teman juga bisa memahami konsep dari data dan metode pengumpulan data melalui 3 referensi yang tertera di layar. Demikian topik teknik mengumpulkan data. Sampai jumpa di dalam topik yang kedua, yaitu survei sampling.